Masih ada yang tunggu? Nggak ada. Nggak ada. Mulai aja. Tes. Ada Bu suaranya? Ada ya? Nyampe ya? Nyampe. Makan di luar. Di luar makan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Hajah Ani, Pak Haji Iwan dan keluarga besar, ibu-ibu semua yang hadir pada saat ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Acara 40 hari wafatnya almarhumah Hajah Nenden Rokayah binti Suryadi Jaya Wikarta melanjutkan pertemuan pada takziah ke-7 kalau tidak salah ya waktu itu. Nah, kita masih membicarakan sebelum kita zikir, baca yasin, tahlil dan doa tentang amalan-amalan yang dibutuhkan mayat dari yang hidup. Karena siapapun yang sudah berada di alam barzah atau alam kubur masih mengharapkan kebaikan-kebaikan dari keluarga yang masih hidup. Termasuk takziah, melakukan amal jariah, mendoakan, membaca Al-Quran, wakaf, mendoakan keturunannya yang masih hidup, termasuk menjaga silaturahim. Ini amalan-amalan yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang sudah wafat, termasuk almarhum. Nah, mendoakan jenazah salah satu amalan bagi kita yang masih hidup terhadap keluarga atau saudara kita yang sudah wafat. Mendoakannya seperti apa? Mendoakannya ada doa bagi ahli kubur, atau misalnya termasuk doa ini, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ada kata-kata al ahya minhum wal amwat. Jadi kita bisa doa dengan ini,
Allahumma gfir, ya Allah ampunilah lil mu'minina, bagi mukmin laki wal mukminat, dan mukmin perempuan. Di ujung ada kata-kata al ahya, baik yang masih hidup, wal amwat, atau yang sudah tiada. Atau juga kita bisa baca Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau kita baca Fatihah. Kalau nggak bisa ila hadratin nabiyyi atau summa ila ruhi, bisa dengan bahasa kita. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini untuk almarhumah disebut namanya. Kemudian Al-Fatihah bisa. Ini bentuk doa. Atau kalau orang tua termasuk doa Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan doa sapu jagat bisa kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya yakin ibu-ibu sudah punyalah doa untuk arwah gitu ya. Bahkan ada doa arwah bagi almarhum atau almarhumah, itu bisa kita baca. Nah, inilah yang dibutuhkan mayat dari keluarganya yang masih hidup, termasuk Ibu Hajah Nenden Rokayah. Maka pada malam ini kita kembali kumpul keluarga, tetangga, ibu-ibu dalam rangka untuk mendoakan almarhumah yang sampai malam ini sudah yang ke-40 harinya. Saya tidak membahas kenapa ada 40, ada 7 ya Bu ya. Karena ini kan sudah dibahas di pertemuan pertama. Termasuk budaya ini teh. Ini teh bukan agama atau bukan perintah agama ini. Ya tidak ada di perintah agamanya ya, baik ayat ataupun hadis ya, tentang takziah, tahlil di 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai ada yang 100 hari, bahkan sampai ada yang setahun ya, 1000 dan seterusnya. Tetapi jika dilakukan dengan cara yang benar, yang tadilah mendoakan gitu ya, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan seperti amal jariah, sedekah ya, termasuk nanti di 10 Muharram ini juga saya tuh termasuk yang masih bertanya sampai sekarang, kenapa 10 Muharram disebut lebaran anak yatim? Padahal yatim itu tidak harus menunggu 10 Muharram setiap tahun. Ya, jadi menyayangi, menyantuni yatim itu adalah setiap hari. Setiap hari. Tetapi jika dilakukan pada 10 Muharram dalam momen peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di tanggal 10 Muharram yang tidak akan saya bahas karena ini bukan kajiannya. Sehingga jika dilakukan bagus ya. Di bulan Muharram ya, di bulan mulia yang menjadi tolak ukur bahkan pengawalan dari kalender Hijriah itu diukur di bulan Muharram dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk amalan yang baik ya Bu ya. Itu menyantuni yatim. Masya Allah, itu baca Al-Quran. Oleh karena itu hal-hal yang dibutuhkan mayat itu termasuk juga amal jariah. Jadi Bu Hajah Nenden Rokayah sangat bahagia jika didoakan keluarga, ya tetangga, saudaranya, termasuk misalnya ada amal jariah. Pada hari ke-7
waktu kita tajiah, alhamdulillah almarhumah dikurbankan oleh keluarganya di Garut, di Ponpes MDA. Ini salah satu bentuk amal jariah juga, salah satu bentuk amal soleh yang sangat ditunggu oleh almarhumah atau almarhum. Jadi termasuk amal jariah adalah amal yang dibutuhkan oleh mayat. Rasulullah bersabda, idza mata ibnu adama in qata'a amaluh. Jika anak Adam meninggal, semua amalnya terputus kecuali shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awaladin solihin yad'ulah, anak-anak yang soleh. Nah, sedekah jariah bisa dengan harta. Harta kita sedekahkan, kita jariahkan atas nama almarhum atau almarhumah. Kurban atas nama Hajah Nenden Rokaya. Wakaf Quran atas nama Hajah Nenden Rokaya. Ya. Bahkan di kampung mah suka manggil ustadz itu, ustadz ke rumah kita makan. Ternyata sebelum makan minta didoakan dulu untuk ayah ibunya yang sudah wafat. Nah, ini juga bentuk sedekah jariah juga termasuk dalam mendoakan almarhum atau almarhumah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jika sayang kita kepada ahli kubur, ayah kita, ibu kita ya yang sudah wafat, maka doakanlah, perbanyak amal sedekah jariyah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, termasuk dalam ayat 3 surah Al-Baqarah. Dan dari sebagian rizki yang kami infakkan, sedekahkanlah atau belanjakanlah, baik buat keluarga, fakir miskin, yatim, ya, sabilillah, dalam pembangunan syiarnya agama Allah, bangun pesantren, masjid, madrasah. Ini insya Allah termasuk kepada sedekah jariah dan sangat bermanfaat bagi ahli kubur, insya Allah. Ya. Termasuk yang dibutuhkan mayat dari keluarga yang hidup adalah membaca Al-Quran. Jadi pahala membaca Al-Quran tidak hanya untuk kita yang membaca. Nih malam ini kita akan baca Yasin, kita akan baca tahlil. Maka manfaatnya tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi ahli kubur. Dan pahala membaca Al-Quran dihadiahkan kepada ahli kubur. Waktu ya bulan yang lalu saya sampaikan pendapat Imam Ibnu Qayyim sampai. Jadi membaca Al-Quran yang dihadiahkan buat ahli kubur insya Allah bermanfaat. Ibu mau khotam silahkan, atau surah apa aja yang bisa kita baca silahkan. Kebetulan kita mah sepakat malam ini surah Yasin, karena itu yang sudah dianggap mudah oleh kita. Ya, karena kalau kita baca Al-Kahfi, seumpamanya baca Al-Baqarah di samping tidak umum juga berat. Paling yang baca saya doang, ya. Umpama. Oleh karena itu membaca surah Yasin ini termasuk membaca Al-Quran. Jadi jangan terlalu sinis sama mereka yang suka mengatakan Yasin lagi, Yasin lagi. Ya Bu ya, syukuran anak disunat, ada Yasinnya di Betawi mah gini. Orang mau berangkat haji di samping ratib ada juga Yasinnya ya. Ada syukuran apa, tetap Yasin itu dibawa di mana-mana. Sehingga tidak hanya di malam Jumat. Ya. Jadi ini intinya baca Yasin itu adalah membaca Al-Quran yang pahalanya juga untuk kita, juga untuk almarhumah Hajah Nenden Rokaya. Insya Allah. Nah, itulah amalan-amalan yang sangat dibutuhkan oleh mayat. Bahkan termasuk bagi kita, Bu, amalan yang baik mendoakan keluarganya. Termasuk amal yang baik itu setelah
meninggalnya ibu atau ayah, amalan bagi kita yang hidup adalah mendoakan keluarganya. Pak Haji Iwan semoga jadi anak yang soleh gitu ya. Putranya Pak Haji Iwan si AA Wahid jadi anak yang soleh. Haja Ani jadi anak yang solehah. Cucu mantunya harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena kebahagiaan dan sangat bermanfaat bagi mayit ketika meninggalkan keturunan yang soleh dan solehah. Yang tadi termasuk awaladin solihin yad'ulah, anak-anak yang senantiasa mendoakan. Jadi ini Bu yang harus kita pesankan ke anak-anak kita. Jangan lupa kalau ayah sudah nggak ada, ibu sudah nggak ada, doakan. Bahkan saya kemarin nih, saya baru pulang dari Hong Kong, baru landing dari Hong Kong, habis dakwah di Hong Kong sama istri sama anak ya, selama 4 hari. Pas tanggal 1 Muharram saya terbang. Ada anak-anak kita di sana, Bu Anis sama si A itu pernah ikut program dakwah saya juga ke Hong Kong. Ada anak namanya Hindun, gak bisa pulang saat ibunya meninggal. Itu nasib orang-orang yang bekerja di luar negeri. Ya, ibunya sakit, bapaknya sakit, gak bisa nemenin. Sampai ibu atau bapaknya meninggal juga gak bisa ada di sampingnya. Sehingga saya katakan, tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Mendoakan dari Hong Kong pun jadi. Mendoakan dari Hong Kong pun bisa. Termasuk teman-teman yang lainnya di Hong Kong. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh yang hidup apa? Ya, perilakunya baik, ucapannya baik, dalam kehidupannya baik, berteman baik, bersilaturahim baik. Inilah anak yang soleh dan solehah. Kemudian Pak Ustadz tolong doakan ibu saya. Ya saya baca summa ila ruhi almarhumah al-fatihah. Nah, inilah membaca Al-Quran juga termasuk doa juga. Ini yang bisa dilakukan. Bahkan dimanapun kita berada, kita bisa mendoakan. Dimanapun, karena doa itu luar biasa. Ada kata ulama Bu, termasuk kebaikan kita itu adalah mendoakan orang yang kita tidak kenal. Maka Nabi mencontohkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ada kata-kata al ahya'i minhum wal amwat. Jadi jangan pelit mendoakan saudara-saudara kita. Ya. Mungkin termasuk kategori sekarang nih perang. Iran sama Israel. Ya. Di mana Israel sudah babak belur. Kantor pemerintahannya sudah hancur. Ya. Penolak rudalnya juga sudah beberapa yang hancur. Termasuk pusat-pusat minyak juga sudah dihancurkan. Bahkan hari 29 Juni kemarin itu terparah untuk Israel. Ya. Begitulah balasan bagi yang menghanguskan Gaza. Ya. Kita bangun Istiqlal Bu di Gaza, dibom. Masjid yang di luar itu juga dibom. Rumah sakit juga dibom. Anak-anak sudah minta ampun dibom juga. Sehingga Gaza sudah tidak tersisa. Nah sekarang Israel merasakan. Nah termasuk kita mendoakan Palestina, kewajiban bagi kita ya. Kalau Pak Iwan mau ke Palestina tidak harus, karena berkaitan dengan hukum negara yang berbeda. Benar kita berdoa. Kalau ada yang mungkin ayo kita dermawan buat Palestina, ya ada rezeki kita beri. Tapi kita tidak perlu ke sana. Karena yang kewajiban perang dalam hukum perang, dalam fikih perang adalah yang ada di situ. Sementara yang di sini di Indonesia ke Gazanya aja membutuhkan waktu dan membutuhkan transportasi. Kalau laut kelamaan, maka harus pakai pesawat udara. Nah, pesawat udara pun dalam kondisi sekarang lagi zona tidak aman, termasuk Saudi, Jordan, Syria. Saya mau berangkat umroh nanti 24 Juli.
pakai Qatar, turunnya berarti di Abu Dhabi. Sementara lapangan untuk tentaranya Amerika yang di sana dibom kemarin sama Iran, gitu ya. Sehingga ada kewaswasan, ya wajar saja. Gitu ya. Nah sekarang ini kondisi seperti itu, Bu. Nah sedikit masalah ini, Bu. Saya dulu waktu kecil tuh pernah diajarkan tentang ciri-ciri kiamah. Ciri-ciri kiamah apa saja? Terbitnya matahari dari barat apa timur? Barat, ya. Kemudian ada gempa yang dahsyat di timur dan barat. Artinya di timur tengah. Kemudian ada asap yang mengepul dan akan menyebar gitu di timur dan barat, ya. Nah, saya sekarang memahaminya dengan kejadian Iran sama Israel ini, asap itu ya rudal. Jadi sudah sampai hadis Nabi ini sekarang. Nabi kan omongan Nabi dibimbing wahyu. Nanti ciri-ciri kiamat itu termasuk akan ada asap yang mengepul di timur barat, di timur tengah. Ya inilah rudal. Apalagi kalau sudah bom atom, itu yang sangat dikhawatirkan. Asapnya bisa sampai ke Indonesia. Dan asapnya bom atom juga bisa meluluhkan kulit kita. Sehingga ini dikhawatirkan. Ya, kemarin banyak yang dikhawatirkan kalau terjadi perang dunia ketiga. Dan ciri-cirinya, tanda-tandanya sudah ada. Karena Amerika sama Israel memang munafik beneran, Bu. Nyuruh gencatan senjata, Israelnya malah nyerah. Sehingga Iran tidak mau percaya lagi kepada kemunafikan Amerika sama Israel. Ini juga tanda-tanda kiamat. Apalagi kata Nabi bahwa Nabi Isa akan turun nanti di mana? Di Syria, Syam itu sekarang. Di Menara Putih yang mana wallahu a'lam. Nabi Isa akan turun ke bumi di Syam. Dari Syam akan ke Madinah, jarak kepada Nabi. Dari Madinah ke Mekah untuk berhaji karena belum haji Nabi Isa. Selesai haji balik lagi ke Madinah, kemudian akan bareng-bareng sama Dajjal sama Imam Mahdi untuk melawan Dajjal. Coba Bu, Dajjal. Dajjal itu ya Israel Amerika lah sekarang, atau yang sekutu-sekutunya itu, yang melanggar aturan Allah, melawan kepada Allah. Siapapun yang tidak taluk sama Amerika, maka akan ekonominya diembargo. Nah, itu kan sudah terjadi sekarang. Jadi ini sedikit wawasan buat kita agar kita melihat bahwa zaman sekarang ini memang sudah hidup kita di akhir zaman. Maka beruntung ibu yang hadir malam ini bisa hadir di sini, duduk dengerin ceramah saya juga dengerin omongan saya, gitu. Ya, kemudian zikir, karena ini hal-hal yang sangat bermanfaat di tengah kehidupan era sekarang ini. Nah, terakhir ibu-ibu, bapak-bapak, yang penting bagi mayit, yang dibutuhkan mayit adalah juga menjaga silaturahim. Ini penting. Banyak sekali keluarga yang musuhan setelah orang tuanya nggak ada. Misalnya masalah yang paling aktual apa, Bu? Harta. Ya, ujungnya nggak ada adik, ujungnya nggak ada kakak, karena adiknya rakus, kakaknya marah, berantem. Atau adiknya yang rakus, kakaknya jadi berantem. Nah, tidak sedikit masalah problematik bagi mayat untuk keluarga hidup adalah suka bermusuhan karena hal-hal warisan. Tidak sedikit ini. Ya. Padahal Allah sudah mengatur warisan itu seper-sepernya. Ya Bu, lalu Bu. Kadang ada perempuan yang nggak menerima karena laki-laki lebih gede. Laki-laki 2, perempuan 1. Allah menyatakan karena laki-laki adalah punya tanggung jawab. Sementara perempuan sudah ditanggung jawabin sama suaminya. Itu hukum Islam. Ketika terjadi di hukum budayanya Padang nggak berlaku hukum ayat. Tapi saya tanya sama orang Padang, saya lakukan dulu hukum Allah, baru saya lakukan hukum budaya yang ada di Padang. Misalnya begini Bu, kita bagi rata aja nih. Boleh, tapi laksanakan dulu hukum waris secara Islamnya dulu. Si A seper-seper, baru kita sepakati, udah bagi sama aja. Setelah dibagi hukum Islam dulu. Tapi ini pun hal yang tidak mudah, gitu ya. Nah, oleh karena itu menjaga silaturahim
hubungan baik setelah ibu nggak ada juga termasuk amal yang baik bagi yang hidup. Jangan sampai setelah orang tua kita nggak ada malah kita putus silaturahim. Justru harus bahu membahu, ya, bersama-sama bergandeng tangan untuk menjadi keluarga yang baik, keluarga yang soleh, keluarga yang gemar melakukan amal baik. Karena kebaikan dari kita yang hidup akan bermanfaat kepada siapapun yang sudah tiada. Faqul i'malu fasayarallahu amaluhu wa rusuluhu wal mu'minun. Maka katakanlah beramalah kalian, Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Surah 9 At-Taubah. Jadi Bu, berkatalah, beramalah, Allah mengetahui, ya. Malaikat tahu, orang-orang beriman tahu terhadap apa yang kita perbuat. Jadi ini ayat ditafsir oleh hadis dari Ibnu Jarir, innama a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Sesungguhnya amal kalian yang masih hidup oleh Allah diperlihatkan kepada yang sudah dikubur. Tuh Bu, fa in kana khairu dalik, maka kalau ahli keluarga mayat itu melakukan amal baik, istabsyaru bih, maka menjadi kabar gembira. Tapi kalau keluarga yang hidup itu melakukan amal yang buruk, berantem gitu ya, musuhan, maka menjadi amal yang tidak baik, menjadi kabar duka kepada ahli kubur. Jadi ibu-ibu penutup, jangan sangka mayat itu yang dikubur tidak tahu terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita berbuat baiklah kepada ahli kubur. Dengan apa? Dengan doa, baca Quran, sedekah jariyah, jaga silaturahim. Itulah amal-amal yang sangat dirindukan oleh ahli kubur. Kita kan belum mati ya? Belum. Maka amalan kita ini akan menjadi tabungan buat kita. Siapa yang suka kepada kebaikan, maka akhirnya juga bakal baik. Siapa yang suka menolong, akhirnya juga bakal ditolong. Siapa yang suka baca yasin saat hidup, maka insya Allah nanti diyasinkan. Siapa yang suka tahlil, maka insya Allah orang nanti akan ringan untuk mentahlilkan kita. Siapa yang suka mendoakan ahli kubur, maka setelah dikubur kita juga akan ringan oleh saudara-saudara kita didoakan. Ala hadin ya walikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا إلى روح حجة رقية Nenden Rokayah binti Suryadi Jayawikarta Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم